lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu membuat sebuah fungsi. Apa itu fungsi? Jadi teman-teman, fungsi ini adalah sebuah kumpulan dari baris-baris perintah yang ada di file pemrograman kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya algoritma gitu ya, 1, kedua, ketiga, step by step, nah itu bisa kita satukan menjadi sebuah fungsi. Yang mana fungsi itu nanti kita bisa panggil kapan aja. Misalkan di bagian, misalkan teman-teman udah membuat sebuah fungsi penjumlahan, yaitu A plus B. Nanti kalau misalkan makin ke bawah nih teman-teman buat baris pemrogramannya dan ingin menjumlahkan sesuatu, teman-teman bisa tinggal langsung panggil aja tuh fungsi penjumlahannya. Seperti itu. Jadi nggak perlu nulis berulang-ulang untuk perintah yang sama. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita ingin menghitung sebuah luas sangkar. Nah, di luas bujur sangkar itu kan butuh sisi. Jadi nanti akan dibuat sisi kali sisi dan nanti bisa ditampilkan. Yang membedakan perhitungan biasa dengan yang dimasukkan ke dalam fungsi itu ada di bagian depan nih teman-teman. Kata kuncinya adalah def. Jadi def ini akan memerintahkan Python untuk membuat sebuah fungsi ini. Oke, def luas BJSK misalkan. Kemudian di dalamnya ada nilai yang akan diinputkan. Ya berarti di sini sudah langsung dikenali nih bahwa saya sedang membuat fungsi gitu. Nah, kita mungkin coba dengan contoh yang lain. Misalkan kita ingin menampilkan sebuah hasil penjumlahan. Kemudian teman-teman di sini sudah menjelaskan langsung nih berapa angkanya. Misalkan di sini A-nya 5, terus B-nya 9, dan juga di sini penjumlahannya yaitu A plus B, lalu ditampilkan hasil dari A plus B itu adalah jumlah, variabel jumlah ini. Kemudian untuk bisa berjalan fungsi ini kita harus panggil lagi nama fungsinya di paling bawah. Kita tulis dengan nama fungsinya ini nih, tampil jumlah beserta buka kurung dan tutup kurungnya. Seperti itu. Kita coba jalankan ya. Ini 5 dan 9 dijumlahkan menjadi hasil dari A plus B sama dengan 14. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa di sini di dalam tanda kurungnya kok ada variabel gitu. Ini bisa digunakan jika teman-teman ingin variabel yang dihitung ini bernilai dinamis gitu. Jadi bisa kita inputkan dulu lewat keyboard, nggak harus yang kita tuliskan langsung kayak gini. Jadi A sama B-nya nggak harus 5, nggak harus 9 gitu. Gimana ya? Nah, kita bisa tambahkan seperti A, B, karena kan kita butuhnya 2. Jadi kita butuh A dan B. Kemudian sini nanti langsung akan secara otomatis akan dijumlahkan nih A plus B-nya. Lalu karena di sini tampil jumlahnya ada A, B, teman-teman bisa langsung isi dengan cara yang sama nih. Misalkan langsung 5,9. Kita coba. Maka hasilnya 14. Kenapa? Karena di sini kan tampil jumlahnya adalah A, B yang disebut dengan parameter. Karena kita ketika memanggil fungsinya sudah langsung kita tulis nih, ada 5,9 artinya A-nya 5 dan juga B-nya 9. Nah, maka ya udah nanti yang akan dijumlahkan di sini adalah 5 sama 9 ini, jadi 11. Coba kalau misalkan angka lain, misalkan 10 ditambah 3. Maka hasilnya 13 karena A-nya berubah jadi 10 dan B-nya jadi 3, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi untuk memahami dari isinya tadi. Nah, kemudian di sini kok bisa input ya? Oh ya udah yuk kita cobain juga nih untuk input.
teman-teman bisa menggunakan A di sini. Ini kita ubah jadi A dan B juga ya, karena kan pengennya dari input kan. Nah, A-nya ini kita input misalkan input angka pertama. Nah, kemudian kita buat juga untuk B-nya bisa diinput juga. Nah, karena kita maunya nginput, ya udah berarti ketika kita manggil kodenya, kita hanya perlu memasukkan variabel yang kita inputkan ini gitu. Kan angka pertamanya kita buat 3 dan angka sorry ini bikin pusing nih. Ini harusnya angka kedua ya. Kita ulangi. Angka pertamanya misalkan 3, kemudian angka keduanya 2. Maka hasil yang ditampilkan ada 5. Hasilnya adalah 5. Lanjut ya. Kemudian kita lihat di sini kok ada return ya, sedangkan tadi saya menggunakannya adalah tampil, bukan dan menggunakan print gitu kan, karena kita mau nampilin isinya, jadi kita pakai print. Nah, kalau di sini teman-teman menggunakan return nih, apa bedanya? Jadi kalau misalkan return ini dia berfungsinya hanya untuk menyimpan. Kalau kita menggunakan print, kita langsung menyampilkan. Jadi kenapa kita di bagian bawah sini kita nggak menampilkan lagi, kita cukup memanggil dari nama fungsinya nih. Karena di dalam fungsi ini sudah ada perintah print, jadi ya dipanggil fungsinya ya langsung tampil. Tapi bagaimana dengan kalau kita maunya pakai return jumlah gitu ya, yang ada di GPT ini gitu, return jumlahnya. Kalau misalkan kita coba eksekusi, kan angka pertamanya 2 dan angka keduanya 1. Nah, di sini nggak ada hasilnya karena fungsi ini hanya menyimpan nilai dari A plus B, bukan menampilkan. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan, berarti harus pakai print dulu di sini. Yang di print adalah, kita buat kata-katanya dulu. Misalkan hasil dari belahannya sama dengan hasilnya ini tadi ya, buktinya kita panggil. Angka pertama misalkan 4, angka keduanya 6. Ada di sini hasil dari penjumlahannya adalah 10. Kita harus pakai print dulu di bagian luarnya. Karena di dalam fungsinya nggak pakai print, cuman menyimpan aja dia. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi Zoom kali ini, materinya sampai di sini, teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir, karena teman-teman sudah tahu basicnya, sudah tahu dasar dan fondasinya. Artinya, setelah teman-teman mengimplementasikan apa yang dipelajari sore ini, teman-teman udah bisa bikin beragam macam fungsi dan algoritma sendiri. Hanya saja nanti tinggal ditambah aja kompleksitasnya. Kalau tadi kita baru belajar penjumlahan, baru belajar pengulangan yang simple, ya nanti teman-teman silahkan gunakan untuk membuat luas segitiga, menghitung misalkan luas lingkaran, kemudian menghitung logika matematika lain yang lebih sulit gitu. Yang lebih kompleks ya, bukan lebih sulit, lebih kompleks. Nanti tinggal digunakan aja simbol-simbol yang sudah diajarkan.
di bagian mana ya tadi? Nah, di bagian sini nanti teman-teman tinggal praktik aja menggunakan ini seperti itu. Tadi untuk operator perbandingan kita udah pakai ya, lebih kurang dari, lebih dari, kemudian sama dengan, kemudian juga aritmatikanya tadi kita belajar penjumlahan pengurangan, nanti silahkan dikembangkan sendiri seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Kak Dimas tadi solusi contoh untuk nggak menggunakan keyword return tadi ya sudah kita gunakan, bisa langsung print atau mungkin disimpan di variabel biasa aja. Kemudian ini pertanyaan dari Kak Anissa, PPT-nya. Nah, PPT-nya nih teman-teman ada di webnya kempan04.com. Nanti teman-teman bisa ini ya, cek lagi ke grup, kemudian nanti bisa bertanya. Cara aksesnya itu sebenarnya udah ada tutorialnya teman-teman. Nah, kalau ada yang mungkin nggak di grup Telegram atau mungkin belum tahu cara belajar di camp, silahkan lihat video grand opening batch itu Camp 404 Academy. Di situ sudah diajarkan teman-teman bagaimana cara membuka materinya ya. Jadi nanti ditonton sebentar aja, kemudian ada tutorial lengkapnya nanti di situ. Baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung ke kolom chat ya. Sembari saya akan kirimkan link sesi. Jadi silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Baik. Oke, gimana nih teman-teman? Atau mungkin sudah cukup jelas? Dia nanti ingin praktik sendiri gitu ya. Harapannya teman-teman bisa mempraktikkan yang ada di slide. Itu banyak sekali teman-teman, ada studi kasus ganjil genap, kemudian ada sorting dan searching. Itu bagus banget buat latihan teman-teman, nanti dicoba aja. Oke, kalau misalkan sudah cukup jelas, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sore-sore ya, tetap belajar bersama Camp 404. Kemudian untuk link absensinya silahkan di-copy dulu teman-teman sebelum sesinya ditutup, supaya nanti nggak ketinggalan untuk ngisi. Kalau begitu nanti diskusinya kita lanjutkan di grup ya teman-teman. Mungkin bagi yang belum bisa cara akses belajarnya, nanti akan saya kirimkan link video grand opening batch 10-nya untuk dilihat lagi cara belajarnya. Kemudian terkait dengan materi nanti silakan ditanyakan aja. Nanti kita latihan bersama di grup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore.